Oke, jadi kali ini gue mau bahas CTF dari Arkavidia atau dari kampus ITB Bandung. Nah, di sini gue mau ngebahas yang web exploitation-nya aja, karena gue males jelasin semuanya. Oke, kita mulai dari beta token. Nah, di sini kita dikasih URL, kita langsung buka aja. Ini challenge dari Board Angel, beta token, Zagreus meets bla 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 bla. What a weak secret, anyone can guess that. Oke, di sini udah kasih note. What a weak secret. Kemungkinan dari judul ini beta token, yaitu token ada JWT dan lain-lain. Nah, dari note ini kita udah bisa tebak weak secret. Dan di sini ada foto. Kalau kalian lihat di sini, it's a rock. It's not just a boulder, bla 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 gitu kan. Nah, kemungkinan karena ini ada tulisan it's a rock, kita berhubungan dengan list yang namanya Rockio. Nah, di sini banyak list secret password weak yang udah ketebak di dalam situ. Nah, di sini kita coba login. Kita masukin ngasal, dia bisa berhasil, tetapi role-nya ini adalah user. Nah, ketika kita mengakses flag, you are not admin. Nah, gimana caranya kita bisa cari di sini secretnya itu apa? Karena tadi udah dikasih tahu ya, what a weak secret, menggunakan tools yang namanya JWT Cracker. Ini kita pasang tokennya, lalu kita specify listnya ada di sini. Kalau buat installnya kalian bisa langsung cari aja di sini. Nah, kalian bisa ikutin ini cara installnya gimana. Dia pakai npm, kita run aja dan ya udah didapat. Secretnya adalah 134. Nah, lalu kita bisa langsung buka aja ke gwt.io ini buat forging token kita sendiri. Secretnya adalah 134 dan role kita ganti ke admin. Oke, kita coba request ke flagnya dan ya, flagnya langsung kelihatan di sini. Oke, next ada top. Kita langsung buka linknya. Di sini ada login system. Kita coba login ngasal. Ada captcha-nya di sini. Ya. Oke, invalid credential. Bug yang pertama adalah di implementasi captcha-nya yang aneh ya. Jadi captcha-nya ada di session-nya. Ini bisa kita pakai terus-terusan. Nah, kalian lihat invalid credential terus dan nggak bakal expired ini captcha, jadi bisa kita specify terus. Dan username-nya dalam format base64 encode, passwordnya juga. Nah, di sini ada SQL injection, kita bisa memasukkan single quote di sini. Dia bakal langsung syntax error. Nah, biasanya kita kan SQL injection itu pakai OR 101. Kita coba dan dia error, spasinya hilang. Nah, spasinya ini akan di replace, jadi bakal dihilangin. Untuk ngetriknya kita bisa menggunakan space to comment. Jadi untuk semua spasi kita ganti jadi comment. Di SQL itu comment bisa seperti ini. Lalu kita masukin OR 101 bla bla bla. Kita masukin dan kita masuk ke dalam sistemnya dengan session user admin. Nah, berarti return query dari SQL ada di sini ya, dia ada di user. Ini kita bisa gunain menggunakan union select. Kita coba dulu. Di sini kita masukkan order by-nya berapa, jangan lupa space to comment. Kita coba di sini order by-nya 2, order by 2 dia sepertinya error.
ya. Error out of range berarti dia cuma satu kolom aja yang diambil ya. Berarti di sini kita bisa pakai union select. Di sini kita masukkan payload kita. Jangan lupa space to comment. Oke, udah masuk. Ini adalah payload kita. Nah, berikut gue udah bikin solvernya. Berikut udah sesuai ya. Dan untuk cookiesnya kita langsung passing ke dalam flash unsigned biar langsung kelihatan. Nah, kita jangan lihat ke flag dulu. Biasanya untuk SQL injection itu gue bakal cek dulu dia di BMS nya menggunakan apa. Nah, di sini ada list payload yang digunakan untuk ngecek di BMS. Ini ada select version di MariaDB. Ini bukan Maria, Postgre kalau nggak salah. Dan ini SQLite dan seterusnya. Kita coba running. Nah, di sini ada yang nggak error, yaitu di SQLite version dia return 3401. Setelah itu kalian bisa langsung cari SQLite payload tuh apa aja kalau kalian nggak ngerti tentang SQLite. Nah, untuk ekstrak struktur database kita bisa menggunakan SQLite master kalau dia versinya lebih dari 333. Oke. Pertama kita coba cek strukturnya. Coba di print. Berikut struktur dari DB database ya. Di ada table user, ada table flag dengan kolomnya flags. Baru kita bisa ekstrak flagnya. Oke, ini flag untuk yang top to be top. Oke, lanjut kita ke calculator of special people. Oh ya, jadi di CTF Archive ini gue dapet 3 first load ya di web. Top to be top, kalkulator, archive Fakidia. Nah, untuk yang ini gue telat gara-gara kemarin tools ini tuh UX-nya berubah ya. Jadi gue nggak bisa diedit nih di sini. UX-nya berubah, nggak tahu kenapa nggak jelas. Jadi telat kebalup sama saltatik. Kita lanjut calculator of special people. Di sini kita dikasih source, terus ini link reportnya. Oke, kita coba buka kalkulator. Di sini ada distribution filenya, kita langsung up aja. Oke. Oke. Localhost, dia ada di port 8021. Nah, kalau kalian lihat di sini perbedaannya adalah di host dia di forbidden, di lokal kita bisa karena nggak di forbidden ya. Nah, ini proxy configurationnya. Nah, ini harusnya di deny all ya kalau di outside network. Ini adalah aplikasinya. Nah, jadi untuk yang kalkulator ini adalah SQL injection dengan text script alert 1 gini. Kalau kalian lihat di sini dia bakal refuse karena nonce-nya berbeda, kita nggak specify nonce-nya. Nah, kenapa dia di forbidden? Karena kita bisa ngelihat nonce-nya ada di dalam body ini ya, tetapi dia static, nggak dynamic. Kalau kita masukin gini script nonce-nya secret alert 1, alertnya bakal ke pop up. Jadi pertama-tama tujuan kita adalah kita nge-extract nonce ini. Nonce ada di dalam meta tag ini dan ada di input type password. Di sini kita bisa gunain yang namanya CSS injection.
Oke, ini adalah CSS injection. Kita buka. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita coba satu dulu ya. Jadi tag HTML ini kan tadi ada di input type password ya. Jadi kalau value-nya itu dia start with A, misalnya A gini, dia bakal langsung nge-load ke webhook kita dengan value A gitu. Nah, tetapi di sini karena display-nya none, kita harus specify display block dan kita masukin important biar dia nge-show. Kita coba. Ini nggak bakal ke-show karena berbeda nonce-nya. Kita coba nonce, kita masukin start with A ya. Dan ini datanya kita. Nah, karena dia value-nya benar, maka dia akan langsung request ke hook kita dengan data A. Coba ini display blocknya kita matiin, kita nggak kasih important, dia nggak bakal kelihatan karena nggak ke override. Mana tadi? Nah, kalian bisa lihat di sini dia nggak ke override display blocknya. Walaupun dia value-nya benar, dia nggak bakal. Nah, kita langsung aja nyalain hook kita. Kita misalnya nggak tahu, masih belum tahu maunya apa. Nah, karena dia pakai URL gini, maka dia ada batasan URL yang bisa di passing dan nggak bisa banyak-banyak, makanya kita bikinnya per grup aja, nggak bisa langsung semua string. Jadi per karakter kita ekstrak. Kita nyalain dan dia langsung report ke hostnya ya. Oke, pertama kita dapat A di sini, kita masukin A, kita dapat R, kita dapat V, lalu kita dapat A besar, kita dapat K. Ini bisa kalian otomasi sebenarnya, cuman gue males. Dapat 9. Kita coba lagi, dia nggak dapat apa-apa, berarti nonce ini. Oke, kita langsung ke hostnya buat kita report. Kita udah dapet nonce-nya. Nonce adalah ini. Kita fetch ke webhook kita. Lalu kita cari lokasi flag-nya dari mana. Lokasi flag-nya itu berada di cookies dengan name flag. Dan dia nggak HTTP only, jadi bisa kita ambil dari JavaScript, benar. Kita masukin di sini document.cookie. Oke, kita tutup script-nya. Dan jangan lupa kita perlu URL encode dulu. Oke, kita kirim ini dan ya flagnya langsung dapat flag. None of us is as smart as all of us. Oke, lanjut kita ke artifact. Adalah susah banget nyebutnya. Oke, kita langsung buka. Terusnya ini dia langsung show brainfuck compiler only on Arcavidia. Oke, kalau kita lihat source-nya di sini, dia ada comment tag di bug archive. Dan ini adalah source-nya. Kita bisa copy di sini. Kita matiin. Ini adalah scriptnya. Oke, kita baca dulu scriptnya. Dia masuk ke post kan.
ke proses upload ini. Pertama dia akan ngelihat apakah ada file upload. Kalau ada, dia bakal ngecek file size, nggak boleh dari 3000 bytes. Lalu dia file get content name. Lalu kalau dia ada karakter yang tidak berisikan karakter brainfuck, dia akan throw exception. Lalu dia ngambil namanya bla bla bla. Di sini ada blacklist, tetapi di sini bukan blacklist, hanya replace. Oke, kita coba upload, kita compile, kita cek di sini. Dan ini hostnya berjalan di PHP ya. Kalian bisa lihat di sini adalah string I replace doang. Jadi ketika kita tambahin .php di sini, dia tetap ke upload, tetapi extensionnya menghilang. Nah, ini dia cuman sekali sanitasi, sekali replace doang. Jadi kita bisa nge-trick ini menggunakan seperti ini. Jadi nanti .php ini akan menghilang karena dia yang di replace cuma satu doang, menyisakan dot terus php yang di sebelah. Kita coba. Nah, kita sudah berhasil mengupload PHP file. Lalu untuk selanjutnya kita perlu memasukkan web shell ke dalam host ini. Tapi di sini ada fungsi dimana kita nggak boleh bla bla bla. Lalu patternnya ini seperti ini, brainfuck doang. Dia ada titik, koma, ini cuman seperti ini. Dia bakal error ya. Kita masukin S, dia bakal error, bakal nggak boleh, tanda tanya nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ada S. Kan kalau PHP biasanya kita menggunakan gini kan, tag PHP atau enggak short echo tag seperti ini. Ini nggak boleh karena ada ini tanda tanya dan N. Nah, bugnya ada di mana bang? Jadi bugnya ini ada di tag regex ini pertama. Nah, kita coba lihat dulu si type function tuh apa sih. Kita coba gimana cara ngeceknya. Ini adalah punctuation. Kita coba tanya ChatGPT. Nah, di dalam bla 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 simbol gini. Jadi nggak boleh alphanumerik. Kita coba pada kita masukin konten di sini. Kan biasanya PHP begini kan, ini dia bakal false. Tapi kalau kita pakai short tag, dia masih true karena nggak ada alphanumerik di sini. Ini kita udah pas, ini yang ini bisa menggunakan seperti ini. Tetapi di dalam preg match ini tetap nggak bisa karena dia hanya boleh tambah strip that terus ini cuman boleh ini, selain itu nggak boleh. Misalnya tadi question mark nggak boleh. Nah, ini gimana bang? Jadi di sini ada tag m ini di regex itu multi-line. Misalnya seperti ini. Jadi jika ada satu line yang udah satisfy apanya nih namanya regex checks-nya, dia bakal return 1 terus. Mau kita masukin 1 2 3 bla bla bla, tetap return 1 karena line pertama dia udah pas di regex-nya. Jadi masalah regex ini kita udah pas, tinggal kita masukin string yang bener, lalu kita lalu kita masukin new line, baru di sini payload kita
seperti ini misalnya, dia bakal tetap pas. Tapi di si type tadi kita nggak bisa masukin alphanumeric. Jadi target kita adalah bikin web shell menggunakan non alphanumeric. Caranya gimana bang? Oke, kita langsung tes. Jadi sini, ini udah gua buat. Oke, jadi di PHP itu kita bisa langsung nge-XOR string. Kita coba bikin pakai Cybershark. Kita bisa nge-XOR string. Kita masukkan XOR di sini. Kini kita jadi UTF. Nah, ini kita bisa manfaatin. Kita cari string XOR, misalnya punctuation di XOR sama punctuation yang menghasilkan seperti ini, get ataupun post. Karena kita akan gunakan ke reference nanti. Kita cari get, ini kita XOR ke apa biar jadi apa namanya non alphanumeric semua. Nah, kalau kita XOR menggunakan ke libres ini, dia ada ini ya, ada $sign. Ini susah di PHP, ribet. Jadi kita coba cari lagi, cara pakai satu. Nah, ini bisa nih kita pakai tanda seru, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita balik, ini di XOR ini jadinya get. Kita coba, ini kita XOR itu pakai ini ya, apa nih nama simbolnya nggak tahu. Dan kita XOR menggunakan ini, maka dia hasilnya adalah get. Ini kita udah dapat, dan ini kita bisa simpan di variabel underscore. Dan ini valid kan, karena dia punctuation. Kalau pakai tanda seru nggak bisa, add nggak bisa, bla 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 nggak bisa, tetapi pakai underscore bisa. Itu keren Pak. Oke, setelah itu gimana lagi bang? Oke, jadi di PHP kita bisa memanggil reference menggunakan curly brace seperti ini. Kalau kita panggil get seperti ini, ini dia bakal ngambil dari reference get ini, kurang lebih seperti itu. Kita coba ASD yang muncul. Oke, karena kita udah spesify si get ini menggunakan underscore, kita bisa begini, tetap kepanggil. Setelah itu kita misalnya di sini kita kasih add sama dengan AA. Nah, kita ambil si add di AA. Nah, di PHP kerennya lagi, dari string ini kita bisa langsung invoke ke dalam function dengan cara kita langsung kasih aja di sini. Aduh, error, kita set dulu ini setnya. Oke, fatal error, uncaught undefined function AA. Ini AA ini udah panggil jadi fungsi. Jadi misal bla bla bla, kan error, kita panggil shell, shell nggak ada, shell exit sistem bisa. Nah, berarti di sini kita langsung passing lagi satu variabel. Kita ambil dari get lagi. Misalnya yang kedua ini tanda seru. Nah, di sini kita tambahin lagi tanda seru sama dengan ls. Udah, kita langsung bisa menjalankan web shell kita. Jadi kurang lebih payloadnya seperti ini. Oke. Nah, karena dia nggak bisa ada PHP, kita pakai short echo tag. Apa nih errornya nih? Unexpected. Tutup kurung mana teh? Ini kurang perlay. Oke, kita coba, masih bisa. Oke, ini adalah payload kita. Kita langsung copy, kita masukin ke dalam situ, kita tambahin new line. Ini gue juga nggak tahu kenapa kita harus hapus ininya. Dan ya, file sukses terupload.
Kita coba lihat di sini dan kita coba buka. Ini ada di upload. Oke, tadi ada di add ini adalah fungsi yang akan kita panggil sistem, dan tanda seru adalah parameter ls. Oke, kita tinggal cari flagnya. Nah, di sini ada flag php, kita cat, dan dia nampaknya ini brainfuck juga. Ini bisa kita ke dalam online compiler, tapi di sini aja lah, ribet karena dia udah otomatis set. Congrats for solving Arcafak dia Big Brains. Oke, jadi kurang lebih itu untuk web challenge-nya. Jangan lupa like, comment, share, and ski recap ya guys ya. Bye bye.